Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Muhammad Fikri Kurniawan dan rekan saya Rahen Pramantoro Ibrahim ingin mempresentasikan tugas digitalisasi data, yaitu tentang layanan cloud, dan materi yang kami pilih adalah LinkedIn. Oke, ya, di sini kita masuk apa itu LinkedIn. Bagi yang belum tahu, mungkin LinkedIn ini adalah jaringan profesional terbesar di dunia internet. Di sini kita dapat menggunakan LinkedIn untuk menemukan pekerjaan yang tepat atau magang, menghubungkan dan memperkuat hubungan profesional, dan mempelajari keterampilan yang kita butuhkan untuk sukses di dalam karirnya. Nah, ini adalah 5 alasan pentingnya kamu harus punya akun LinkedIn. Nah, yang pertama adalah meningkatkan karir dengan personal branding. Nah, jadi di LinkedIn sendiri itu kita mempunyai profil atau mempunyai akun. Nah, kita bisa personal branding kita sendiri sebagaimana kita inginkan. Misal kita sudah pernah magang, kita pernah ikut volunteer. Nah, kita bisa taruh di profil atau di akun kita sendiri. Yang kedua adalah memiliki koneksi dari berbagai latar belakang. Nah, jadi di LinkedIn ini sama seperti sosial media lainnya, mirip-mirip. Nah, jadi di sana kita bisa menemukan berbagai jutaan orang yang ada di dunia ini. Nah, entah itu dari latar belakang dari teknik sipil, dari akuntansi, dari hukum, semua ada di situ. Yang ketiga adalah menambah wawasan dan ilmu baru. Nah, jadi di LinkedIn juga ada postingan. Nah, postingan-postingan itu berisi mungkin tentang bagaimana cara mendapat pekerjaan, bisa juga trik-trik dan tips-tips lain-lainnya. Selanjutnya adalah melihat profil perusahaan yang kamu tuju. Nah, karena LinkedIn ini juga bertujuan itu untuk mencari pekerjaan, jadi kita bisa melihat profil perusahaan yang kita akan tuju. Misal di teknik sipil sendiri ada misal PT Adikarya. Nah, kita bisa melihat PT Adikarya itu seperti apa, seperti itu. Habis itu juga kita bisa mencari posisi yang apa yang kita mau, misal kita mau menjadi surveyor atau menjadi konsultan di situ. Nah, kita juga bisa melihat profil perusahaan yang kita akan tuju. Dan selanjutnya yang paling terakhir adalah mudah mencari lowongan pekerjaan, karena di LinkedIn sendiri itu tujuan untuk mencari pekerjaan. Jadi banyak tawaran pekerjaan yang ada di halaman LinkedIn seperti itu. Nah, di sini kita harus tahu ya, untuk keunggulannya dan kelemahan pada LinkedIn itu sendiri. Nah, yang pertama di sini kita akan masuk pada keunggulan pada LinkedIn itu sendiri. Nah, yang pertama itu yang dari kelebihan LinkedIn, yang pertama itu adalah sebagai media mengasah kemampuan ya. Nah, jadi itu untuk LinkedIn adalah tempat di mana kita bisa bertemu dengan puluhan bahkan ribuan orang profesional yang terdepan di bidangnya. Nah, yang berikutnya, kelebihan yang kedua, itu di sini kita dapat melamar pekerjaan dengan mudah dan cepat. Nah, jadi di sini itu kita dapat menjelajah ke profil perusahaan atau HRD untuk mengetahui info-info terbaru tentang lowongan pekerjaannya. Nah, lowongan yang dikabarkan di LinkedIn juga beragam dari mulai hanya magang, pekerjaan sampingan, hingga pekerjaan dari daerah dan luar negeri. Tak sedikit juga perusahaan yang membagikan lowongan yang hanya ada khusus di platform ini dan memberikan akses mudah melamar hanya dengan berbagai bekal profil LinkedIn. Nah, berikutnya kelebihan yang ketiga di sini tuh kita dapat memperluas jaringan pertemanan secara profesional. Nah, LinkedIn ini adalah wadah untuk menyatukan semua orang dari beragam latar belakang, dari mulai mahasiswa, lulusan yang sedang mencari kerja atau freelance, pemilik usaha kecil, CEO perusahaan besar, hingga tim rekrutmen dapat kamu temukannya di LinkedIn itu sendiri. Nah, terakhir di sini kelebihan dari LinkedIn itu sendiri kita dapat mendapatkan rekomendasi dari teman. Nah, memiliki orang dalam yang bisa merekomendasikanmu di perusahaan yang dilamar adalah salah satu kunci ya kesuksesan. Jadi di LinkedIn itu kita di sini pengguna dapat mengetahui siapa saja koneksi yang kita sedang pekerjaan atau pernah bekerja di perusahaan yang sedang kita lamar. Jika koneksimu itu merekomendasikanmu, lamaranmu akan dilirik oleh HRD itu sendiri. Nah,
Tetapi setelah dari LinkedIn itu sendiri, juga terdapat kekurangan dari LinkedIn itu sendiri. Yang pertama itu, masih terdapat beberapa lowongan fiktif yang beredar. Ya tidak seperti media sosial lain ya, atau website lowongan kerja, jadi yang memberikan tanda verified untuk akun-akun dari perusahaan yang terpercaya. LinkedIn itu belum sampai ke tahap seperti itu. Nah, jadi sebabnya terkadang ada beberapa lowongan dari perusahaan fiktif atau lowongan palsu yang mengatasnamakan perusahaan besar. Biasanya banyak di LinkedIn itu sendiri. Jadi yang kedua tuh juga kekurangannya kita harus membayar untuk penggunaan semua fitur. Nah, jadi pengguna memang bisa menggunakan ya LinkedIn secara gratis, tetapi interaksinya itu terbatas. Ya langganan berbayar seperti produknya pemasaran, perekrutan, penjualan, dan pembelajaran tentunya tidak bisa dinikmati oleh anggota biasa. Nah, terakhir dari kekurangan LinkedIn itu sendiri, profilnya itu monoton ya. Jadi semua fitur dan pertanyaan profil yang ada di LinkedIn itu sama. Meskipun di satu sisi ini membantu kita untuk memperbaiki, format CV dan portofolio, ini juga menyebabkan profil kita akan tampak mirip dengan profil orang lain. Nah, itu sebabnya pengguna LinkedIn itu emang membutuhkan waktu dan kreativitas ekstra untuk membuat profilnya jauh lebih menarik di mata, tim rekrutmen. Oke, Oke, sepertinya terima itu kasih. saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.